Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula." Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Ayat ini menegaskan betapa luasnya ilmu Allah hingga manusia diperintahkan untuk mengambil hikmah dari setiap kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah para nabi. Salah satu kisah nabi yang dapat diambil hikmahnya adalah kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah utusan kedua yang patut kita imani setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang sangat rajin, kreatif, dan jujur. Ada banyak keteladanan, hikmah, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris sendiri disebut 2 kali dalam Al-Quran. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Ainusi bin Syid bin Adam alaihissalam. Beliau dilahirkan di masa Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Idris dilahirkan, sisa umur Nabi Adam adalah 308 tahun. Beliau lahir di Babylon, Irak, dan menetap di Mesir. Beliau adalah orang yang jujur dan dianugerahi banyak ilmu dan kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak kepada kebaikan dan diikuti oleh pengikutnya sebagian. Beliau hijrah dari Irak ke Mesir dan mengajak orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi Idris dikenal sangat peduli pembangunan, sampai disebut beliau membangun 188 kota dalam hidupnya. Dalam surat Maryam disebutkan beliau memiliki martabat yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan martabat yang tinggi? Ada yang mengatakan bahwa beliau diangkat ke surga. Ada yang mengatakan bahwa martabat tinggi maksudnya adalah kedudukannya. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat ketika diangkat ke langit. Ada juga yang bilang beliau wafat di bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut bahwa Nabi Idris alaihissalam diwafatkan di langit keempat. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan pena. Beliau hidup sekitar 365 tahun. Menurut sejarawan Muslim Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju, dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Nabi Idris juga dianugerahi kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selain menggunakan pena untuk menulis, beberapa kisah disebutkan bahwa Nabi Idris menguasai berbagai bahasa, ilmu pengetahuan, ilmu alam, astronomi, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.